Saudara, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Kelase Solo. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk saat ini Engkau terus menolong kehidupan kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mengetahui betapa Tuhan mengasihi kami, Engkau terus menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saat ini bacaan diambil dari Roma 11 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan demikian. Roma 11 ayat 29 sampai 31. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Demikian bacaan firman Tuhan. Ada sebuah keluarga yang cukup baik, tetapi sayang, walaupun orang tuanya mendidik anak-anak, mamahnya juga mendidik anak-anak dengan baik, tapi ada salah satu anak dari 3 anak ini yang sering melawan orang tuanya. Dari saat kecil, mereka selalu tidak merasa nyaman dengan kehidupan keluarga ini. Bahkan dia meminta warisan, dia menuntut segalanya, minta prioritas. Tapi akhirnya dia tetap keluar dari rumah itu. Dia menolak ayah ibunya dan dia berusaha hidup semaunya. Tapi yang terjadi saudara, ayah dan ibunya ini tetap mengasihi dia. Walaupun di luar anak ini begitu hidup di dalam kejahatannya, sampai akhirnya mentok kehidupannya, sangat menderita, dan waktu dia balik ke rumah tidak punya apa-apa, ayah ibunya tetap menerima dia. Maka waktu tetangganya datang kepadanya, "Pak, kenapa kok anaknya yang dulu tidak mau ikut Bapak dan dia menyatakan tidak lagi menjadi keluarga ini, sekarang diterima sebagai keluarga di sini?" Kemudian si ayah ini menjawab, "Bagaimanapun dia adalah anak saya. Saya sudah memberikan dia hak sebagai anak, dia menjadi hak waris di dalam keluarga ini. Tetapi dia selalu berontak kepada saya. Tetapi dia adalah anak saya dan kasih saya akan tetap. Walaupun dia telah menolak saya, tetapi saya masih menunggu sampai kapan dia akan kembali." Dan ternyata dia kembali. Nah, saat inilah saatnya untuk dia menjadi anak yang lebih baik. Maka anak itu pun menjadi keluarga kembali di dalam keluarga itu, dan dia hidup bersama keluarga itu dengan lebih bahagia lagi. Nah saudara, hal ini mencerminkan juga dengan kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang bebal menolak Tuhan. Maka di dalam Roma 11 ini berusaha Paulus menegaskan bahwa begitu banyak orang-orang Israel yang tidak mau menerima Allah, menolak Allah. Mereka hidup di dalam kejahatan. Sampai akhirnya orang-orang di luar Yahudi, mereka juga diselamatkan oleh Allah. Dan begitu banyak orang di luar Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi banyak juga orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi dari Roma 11 ini kembali kita diperlihatkan. Bagaimanapun juga orang yang masuk di dalam perjanjian Allah, maka Allah akan menepati janjinya. Pada saat orang-orang Yahudi, orang Israel ini bertobat, mereka berbalik kepada Allah, maka Allah menunjukkan kemurahannya, memberikan pengampunan, dan dia menjadikan ahli waris kerajaan Allah. Hal inilah yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Allah, kita memberontak kepada Allah, bahkan tidak percaya lagi kepada Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi orang-orang seperti ini. Sehingga pada saat dia berbentur dengan kehidupan dunia, dia dalam kuasa kegelapan dan dia berontak untuk berbalik kepada Allah. Dan dia datang kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Seperti tadi Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah,
tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Allah masih membuka diri bagi orang-orang yang datang kepadanya. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Tujuannya adalah manusia bisa bersekutu dengan Allah. Manusia bisa berdamai dengan Allah, hidup dalam sukacita bersama Allah. Tetapi waktu manusia menolak hadirat Tuhan, mereka memilih jalannya hidup sendiri, bahkan ikut iblis, maka Tuhan tetap mengasihi mereka. Sehingga Tuhan memberikan kemurahan pada saat mereka sadar dan bertobat, Tuhan menunjukkan kemurahannya. Dalam kehidupan ini, saudara dikasih Tuhan, begitu banyak kejahatan yang mungkin kita lakukan. Dalam pikiran kita, hati kita, kata-kata kita. Tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang harusnya memperdengarkan kebenaran, hidup di dalam kekudusan, tetapi hidup kita penuh dengan dosa. Tuhan tetap menunjukkan kemurahannya. Siapa yang datang kepadanya dengan penyesalan dan pertobatan, Tuhan akan membuka diri dan memberikan kita pengampunan. Melalui firman pada saat ini, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan dan kita bisa memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa Tuhan masih menunggu orang-orang yang bertobat dan Tuhan tetap akan mengampuni siapapun yang bertobat. Sehingga firman ini bukan hanya berlaku untuk diri kita, tetapi juga kita harus mengabarkan kepada orang-orang lain bahwa Allah adalah setia, Allah adalah kasih, Allah masih setia mendengarkan seruan kita, pertobatan kita. Karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Allah ingin supaya kita menjadi umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang sehingga orang lain bisa datang kepada Tuhan, bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu melalui Roma ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami bahwa Engkau begitu setia mengasihi kami. Engkau tidak ingkar janji, Engkau akan menepati janji-Mu, bahwa Engkau akan menjadikan kami umat-Mu. Sehingga pada saat kami melakukan kesalahan dan kami mohon ampun di hadapan-Mu, Engkau mendengarkan dan mengampuni kami. Dan biarlah hidup kami terus berpadanan dengan firman-Mu. Karena Roh Kudus akan terus menolong kami. Membuat hidup kami menjadi lebih baik sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah hari ini kami boleh menjalaninya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terus berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.